Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aprilansyah, NIM 20051560052 dari kelas B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan, yaitu di bab 2. Aplikasi fungsi manajemen dalam pendidikan, yaitu planning, organizing, leading, actuating, and controlling. A. Problematika dunia pendidikan. Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita adalah persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Dari berbagai pengamatan dan analisa, ada berbagai faktor yang menyebabkan mutu pendidikan kita mengalami peningkatan secara merata. Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan edukasional, produksional, fungsional, atau input-output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis sentralistik, sehingga membuat sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan tergantung pada keputusan birokrasi. Ketiga, minimnya peranan masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi orang tua selama ini dengan sebatas pendukung dana, tapi tidak dilibatkan dalam proses pendidikan seperti mengambil keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas, sehingga sekolah tidak memiliki beban dan tanggung jawab hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat atau orang tua sebagai stakeholder yang berkepentingan dengan pendidikan. Keempat, krisis kepemimpinan, di mana kepala sekolah yang cenderung tidak demokratis. Sistem top-down policy, baik dari kepala sekolah terhadap guru atau birokrasi di atas kepala sekolah terhadap sekolah. B. Fungsi manajemen dalam pendidikan. Manajemen adalah suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak fungsi manajemen yang diungkapkan oleh para ahli manajemen, seperti planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, commanding atau pemberian komando, coordinating atau pengkoordinasian, controlling atau pengawasan, dan oleh Henry Fayol, planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing atau penyusun pegawai, directing pembinaan kerja, coordinating atau pengkoordinasian, reporting atau pelaporan, budgeting atau anggaran. Oleh Luther Gulick, planning adalah perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing atau penyusun pegawai, directing atau pembinaan kerja, controlling pengawasan. Oleh Harold Kuntz dan Cyril O'Donnell. George R. Terry, yakni POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Dan beberapa ahli manajemen lagi. Namun dalam materi ini akan memuat fungsi manajemen dalam pendidikan yang meliputi planning, organizing, leading, actuating, dan controlling. Kelima fungsi manajemen tersebut dalam manajemen modern tidak berjalan linear, namun spiral. Hal ini memungkinkan organisasi akan bergerak terus-menerus dan tidak berhenti pada suatu tahap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.